melanggar peraturan toh hari ini? Kira-kira apa peraturan yang kamu melanggar hari ini? Tidak memakai dasi. Tidak memakai dasi. Kenapa kok hari ini tidak memakai dasi? Padahal harus memakai dasi hari Senin. Ketinggalan di rumah. Ketinggalan di rumah? Sengaja atau tidak sengaja? Sebenarnya sengaja. Sengaja ditinggal? Berarti kamu bangga no meninggalkan dasimu di rumah? Iya. Kenapa begitu? Karena biasanya pakai dasi itu sumur. Memakai dasi sumuk. Bukannya pakai dasi itu jauh lebih keren. Kok malah sumuk? Tidak nyaman gitu toh kamu? Ya, tidak nyaman. Gini loh Sat ya, kalau tidak memakai dasi itu boleh-boleh saja. Tapi di sini kan peraturannya kamu harus memakai atribut sekolah seperti dasi. Berarti kamu kan sudah melanggar hari ini. Ya. Kamu tahu tidak keyakinan kelas kita kalau tidak memakai dasi, kalau melanggar peraturan, keyakinan kelasnya apa? Saya dapat hukuman. Dapat hukuman. Hukumannya apa? Saya siap membersihkan kelas. Menyapu. Ya, menyapu. Oke, keyakinan kelas kita menyapu ya. Berarti kamu siap ya. Siap. Menurutmu kalau kamu tidak memakai dasi hari ini merugikan siapa? Terutama merugikan siapa? Saya sendiri. Merugikan kamu toh? Merugikan kamu juga kalau ketemu guru lain pasti dihukum apa tidak? Ya, pasti. Seperti apa tadi? Menyapu tadi ya. Menyapu. Tapi kamu kayaknya merasa bangga ya? Iya. Menyengaja meninggalkan Dasi. dasi di rumah. Oke, gini loh Sat. Karena keyakinan kelas kita itu sudah ada bahwa kita kalau melanggar hukuman itu kita melanggar peraturan kita akan dihukum menyapu. Jadi kamu merasa bangga. Di sini saya akan cerita kalau kamu begitu terus itu merugikan orang lain. Berarti itu sebenarnya tidak boleh. Arsat itu harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Senang tidak senang harus dipatuhi Sat. Ya, kita itu harus berpikir positif. Seperti istilahnya bahwa oh di SMP 5 peraturannya seperti itu, kita harus mematuhi. Begitu ya Sat ya. Arsat mengerti hari ini? Mengerti. Terima kasih ya Sat ya. Terima kasih juga Bu sudah mengingatkan. Iya, sama-sama ya Sat ya. Iya Bu, tahu nggak kenapa saya panggil? Kenapa? Melanggar peraturan sekolah. Apa itu? Kira-kira yang kamu langgar peraturan hari ini? Oh iya, benar. Hijabnya berwarna hitam. Kenapa hari ini memakai hijab warna hitam? Kan seharusnya putih. Jadi ketinggalan di rumah karena kan saya tadi kan katanya Zahra itu pakai olahraga soalnya kan nggak upacara. Nah terus saya tuh ganti awalnya kan pakai ini. Nah terus saya kan berangkat pakai olahraga yang sebenarnya ini aku masukin ke tas tapi lupa di bawah hijabnya Bu. Itu Ya sudah, berarti sebenarnya tahu ya, cuman karena lupa. ya. Kamu tahu nggak keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita bahwa kita harus mematuhi Peraturan sekolah. peraturan sekolah. Kalau hari Senin harus memakai jilbab warna putih, jilbab kamu warna hitam. Berarti sebenarnya tahu ya, alisannya itu tadi ya. Berarti kamu tidak akan mengulang lagi dan akan sudah mengerti bahwa ini kamu melanggar peraturan. Ya, pada saat saya panggil begini kamu merasa bagaimana? Salah Merasa bersalah. Kenapa merasa bersalah? karena tidak mematuhi peraturan sekolah. Ya, berarti besok hari Selasa kamu seharusnya memakai jilbab warna putih. Berarti Saskia sudah paham ya. Keyakinan kita sudah paham. Kesalahannya sudah paham. Berarti Saskia sudah mengerti dan sudah paham bahwa hari ini Saskia dipanggil begini karena melakukan pelanggaran tertiban sekolah memakai jilbab warna hitam. Oke, berarti Saskia sekarang sudah mengerti tidak akan melanggar peraturan lagi dan sudah akan mematuhi. Terima kasih ya Saskia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Heri Setiawan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kediri. Yang terhormat Ibu Dwi Stianis Sarjana Pendidikan selaku pemateri pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin beserta
diseminasi, sosialisasi, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama malah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruangan ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim, dengan harapan mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat mendapat syafaat dan diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya disini selaku pembawa acara pada diseminasi pada siang kali ini. Adapun susunan acara pada kali ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala SMP Demak Kediri, yang keempat yaitu materi sosialisasi, yang terakhir yaitu doa atau penutup. Baik Bapak Ibu, masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Baik Bapak Ibu, masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kediri kepada Bapak Heri Setiawan, Sarjana Sastra. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CGP dari SMP Negeri 5 Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat nikmat hidayahnya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya mengucapkan selamat kepada CGP kita dari guru SMP Negeri 5 Kediri telah melalui tahapan sampai saat ini, yaitu untuk kegiatan diseminasi. Yang saya ketahui diseminasi itu adalah
penyebaran atau publikasi dari ide, gagasan, temuan seseorang atau peneliti. Untuk itu, ini karena di program CGP calon guru penggerak ini ada kegiatan diseminasi, harapan kami dari sekolah supaya bisa untuk menelurkan ide-ide baru yang fresh, menemukan gagasan-gagasan baru, dan melakukan penelitian yang intinya untuk pengembangan pendidikan, dan yang tidak bisa kita sampaikan adalah bagaimana temuan, hasil, dan gagasan ide ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya, Bapak Ibu guru terutama SMP Negeri 5. Untuk itu kami berharap pada kegiatan ini bisa diikuti dengan baik sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat atas apa yang ditemukan, apa ide, gagasan maupun hasil sebuah penelitian itu bisa ditularkan kepada teman-teman dan bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di SMP Negeri 5. Harapan kami untuk CGP dan yang sekarang sudah melakukan proses tahapan tingkat guru penggerak terus bergerak dan menggerakkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edi Setiawan dan selamat menjalankan tugas selanjutnya. Baik Bapak Ibu, masuk ke acara selanjutnya yaitu langsung ke materi dari Ibu Dwi Sianis Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bapak Ibu, saya dengan duduk mawon tidak apa-apa ya. Tadi Pak Jun sudah menjelaskan tentang diri saya, siapa. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan sosialisasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Ini di dalam kehidupan kita itu sehari-hari kita selalu berhadapan dengan anak-anak yang luar biasa, di mana dengan keceriaan dan kenakalan mereka kita bisa awet muda. Betul nggak Bapak Ibu guru? Yang pertama, di sini selamat datang para guru hebat. Panjenengan semua di sini adalah guru hebat. Kita semua guru hebat karena kita selalu bisa belajar, berkolaborasi, saling menyemangati dan membuat bahagia satu dengan yang lain. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai keyakinan. Kita selalu memunculkan atau mewujudkan budaya positif di sekolah agar kita nyaman melakukan pembelajaran dengan baik. Dengan cara apa? Kita selalu mengajarkan kepada murid untuk berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, berkarakter. Nanti contoh-contohnya akan saya jelaskan di materi berikutnya. Konsep utama modul budaya positif. Di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, penerapan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, penerapan segitiga restitusi. Saya di antara 7 ini yang paling senang adalah penerapan segitiga restitusi. Karena apa? Karena dengan segitiga restitusi, siswa itu akan lebih akrab dengan kita.
siswa itu akan lebih senang belajar dengan kita. Lanjut ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini biasanya, guru itu kalau mengajar, saya sendiri contohnya, biasanya anak-anak itu berpusat pada saya. Jadi saya menjelaskan tentang kebetulan saya guru bahasa Jawa. Ketika saya menjelaskan tulisan aksara Jawa di dalam kelas itu seakan-akan hanya saya yang pintar. Anak-anak itu tidak bisa. Sekarang kita balik, siswa yang harus bisa, kita mendampingi dan memotivasi. Begitu nggih Bapak Ibu? Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang sebelah kiri itu lebih banyak hal yang negatif, meskipun ada yang positif, tapi kalau yang sebelah kanan itu yang hal-hal positif dan yang akan kita jalankan pembelajaran mulai sekarang. Yang teori kontrol dunia, di situ semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ketika siswa mempunyai pendapat atau ide, jangan disalahkan. Maaf, di sini saya sama-sama belajar ya. Saya tidak menggurui karena saya juga masih mengajar dengan guru, berpusat pada guru, di mana siswa itu biasanya kamu harus bisa menghafal aksara Jawa. Padahal anak itu belum tentu bisa menghafalkan aksara ho nganti ngo itu hafal. Mungkin hanya membaca atau melafalkan. Tapi ketika disuruh menulis, anak-anak itu kesulitan. Karena apa? Seakan-akan saya saja yang bisa. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, di sini, Bapak Ibu guru, di sini kita biasanya memaksa anak untuk disiplin, untuk mematuhi kita. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu guru, apakah sudah disiplin? Datang masuk ke kelas tepat pada waktunya pukul 7 atau lebih pukul 7 lebih 15 menit, 20 menit. Kalau saya biasanya ada terlambatnya, ada tidak terlambatnya. Kalau panjenengan? Oh, sama. Berarti sama nggih. Itu yang perlu kita rubah di disiplin positif. Nol Pak Jun? Sinten? Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Di sini misalnya contohnya begini, kalau kamu tidak mau ikut lomba, nilaimu tak kurangi. Begitu nggih? Biasanya kan kita selalu begitu. Atau yang seperti ini, ayo cepat disapu, lek gak tak ulang. Seperti itu ancaman, itu bentuk ancaman, bukan kerjasama kepada anak. Yang terakhir, disiplin positif di sini sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai kebajikan. Kebetulan SMP Negeri 5 Kediri, saya mengajar di SMP Negeri 5 Kediri. Di sini tuh anak-anak sebenarnya sudah memiliki sikap-sikap kebajikan. Cuman kita perlu memotivasi atau memancing, istilahnya apa ya? Menstimulus anak-anak agar keluar rasa toleransi, empatinya, kerjasamanya,
rasa percaya diri. Itu yang perlu kita tingkatkan kepada anak-anak. Bukan hanya mengancam, tetapi memberi rangsangan atau stimulus kepada anak-anak. Yang kedua, 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, dermawan, menolong, percaya diri. Nah, di sini percaya diri ada di sikap murid, juga ada di 9 pilar karakter. Sama-sama percaya diri. Ini yang perlu kita tumbuhkan di anak-anak. Yang terakhir, profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah hafal di luar kepala profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah bisa semua ini. Kreatif sanggup, bernalar kritis sanggup, mandiri apalagi. Oke, Bapak Ibu guru. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif di sini ada makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita biasanya hanya menuntut kebutuhan dasar kita, yaitu apa? Kita butuh disayangi, kita butuh senang, kita butuh bebas. Tapi kita juga harus memberikan kepada anak bahwa anak-anak itu perlu juga kasih sayang. Anak-anak itu perlu kebebasan. Kebebasan yang bagaimana? Kebebasan yang dimana ide-ide anak-anak itu harus kita terima dengan baik. Yang posisi kontrol di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari sekian disiplin positif ini, sekali lagi saya paling senang itu yang segitiga restitusi. Sebenarnya kan tidak boleh, saya harus melakukan semua, tapi saya merasa nyaman melakukan dan ternyata saya sudah melakukan di segitiga restitusi. Lanjut ya, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Di sini bertahan hidup, contohnya kesehatan, rumah dan makan, kasih sayang, teman kerja, rasa dipedulikan, diterima dan kerjasama, penguasaan, rasa harga diri, keterampilan dan didengarkan, kebebasan, semangat mencoba hal baru, kesenangan, bermain, tertawa, bahagia, itu adalah kesenangan. Ketika guru masuk kelas kita merasa senang, saya yakin anak-anak ketika melihat kita, oh iya, guruku tersenyum. Secara otomatis mereka juga akan tersenyum, langsung membuka senyumnya. Tapi ketika kita masuk sudah marah-marah, ora disapu, kelasnya reget, itu sudah dari awal anak-anak sudah merasa, aduh, kok wis diseneni. Saya yakin begitu. Iya, Bapak Ibu guru. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Ada 3: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ketiganya saling keterkaitan, saling berhubungan, karena di dalamnya ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Kita harusnya selalu memberi apresiasi kepada siswa. Contoh paling sederhana, bagus, jawabanmu bagus sekali. Atau silakan untuk tepuk tangan yang hari ini sudah menjawab pertanyaan ini. Itu hal-hal apresiasi sederhana yang membuat anak merasa bangga. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Pembuka biasanya, kemarin saya perhatikan
Zahra sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang kedua, saya menghargai kerjanya Arsad hari ini karena Arsad luar biasa. Terima kasih karena kalian hari ini sudah masuk dan mengikuti pembelajaran. Itu biasanya anak-anak kalau diberi apresiasi kebajikan begitu pasti akan merasa, wih, guruku memperhatikan saya. Walaupun kita tidak kenal namanya, paling tidak memegang bahu sambil memberi apresiasi itu membuat luar biasa ke anak-anak. Yang kedua, nilai kebajikan. Rasa empati besar sekali. Ketika ada teman yang ditolong temannya, kita harus memberi pujian seperti itu. Kedua, kepedulianmu. Ketiga, rasa tanggung jawabmu. Yang keempat, situasi. Pada saat monolog murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, dan penghargaan. Saya yakin di antara kedua ini kita pasti akan memilih yang penghargaan. Karena hukuman itu akan selalu diingat anak sampai dewasa. Jadi di sini penghargaan yang kita pilih yaitu tidak efektif, menghilangkan sifat iri, tidak mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, menghargai dirinya, dan meningkatkan kualitas. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada dua, konsekuensi dan restitusi. Restitusi di sini menurut saya sangat umum sekali dan banyak sekali. Murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kenapa saya di sini membaca restitusi? Karena begini, ternyata kita sebagai pendidik itu sudah melakukan restitusi. Cuman kita belum sadar, ini yang saya lakukan restitusi atau bukan? Kok sepertinya hanya hukuman? Sebenarnya tidak. Kita ketika berbicara dengan anak, dua orang, kita mengambil hatinya, saling berkesepakatan, saling berkeyakinan, itu sebenarnya sudah restitusi. Cuman kita tidak sadar, oh iya, aku nyeneni tuh, memarahi anak sebegitunya. Sebenarnya tidak, hanya membimbing mereka untuk menjadi yang lebih baik dengan cara begini Bapak Ibu. Ketika bertemu anak dalam satu ruangan hanya dua orang, antara saya dengan siswa, dengan saya dengan siswa di seluruh kelas, itu rasa atau gimana ya, rasa ke anak itu beda. Dalam arti begini, oh iya, aku dihujat guruku, atau aku tidak senang dengan guruku. Tapi ketika kita hanya berdua ngobrol, oh ternyata saya ada yang menyayangi di sini. Seperti itu. Jadi anak-anak merasa lebih percaya diri. Di sini ada jenis tindakan untuk restitusi tadi, tapi ini hukuman biasanya dilakukan oleh guru olahraga. Kalau saya sebagai guru bahasa Jawa, biasanya saya itu kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas, saya hukum dengan menulis aksara Jawa 10 lembar bolak-balik. Jadi bukunya anak-anak itu cepat habis, tapi anak-anak hafal aksara Jawa. Itu kalau saya. Di sini itu kebanyakan tentang fisik. Saya juga fisik, tapi anak-anak lebih bisa hafal aksara Jawa. Lanjut ya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Di situ ada ciri-ciri restitusi, ada 1, 2, 3, ada 7 ciri-ciri restitusi, ada pengertian restitusi, perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini sebenarnya Bapak Ibu guru sudah melakukan tiga-tiganya sama seperti saya. Ketika murid tidak mengerjakan tugas, saya memberi hukumannya dengan menulis aksara Jawa 10 lembar bolak-balik. Sebenarnya saya tidak marah, hanya mendidik anak untuk lebih disiplin. Tapi biasanya anak-anak mengeluh. Kalau konsekuensinya di sini, ketika saya menyuruh menulis aksara Jawa, anak-anak akhirnya akan protes. Keh mentoyo tugasnya begitu.
restitusinya saya biasanya memuji, bagus loh tulisanmu aksara Jawa, biar anak-anak merasa, oh hukuman saya tidak berat, karena dengan menulis aksara Jawa saya bisa menulis dengan baik. 5 posisi kontrol restitusi, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di situ yang paling tidak baik itu penghukum. Di situ gambarnya bapak gurunya membawa tongkat. Anak-anak pasti sudah takut ketemu. Biasanya yang di sini tuh siapa? Pak Eri, Pak Haryono, atau Pak Junaidi yang biasa membawa tongkat? Oh, bawa tongkat semua. Kalau mengajar atau di mana, Pak? Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya di sini tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Patuhi aturan sekolah, kemudian berdiri di depan barisan. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Ini biasanya responnya anak-anak langsung menunduk dan aduh kok jahat matayo guru ini. Gitu, pasti begitu. Kalau kita yang teman, pemantau dan manajer, anak-anak akan lebih merasa nyaman. Karena apa? Ketika teman, ayolah yang tertib. Buat Bu Guru bangga sambil tersenyum kita. Anak-anak langsung merespon, yes gurune, oke. Gitu. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Ini kita tanya dan mereka menjelaskan, saya tidak memakai dasi Bu. Karena tidak memakai dasi, saya harus dihukum begini-begini. Kita tanya anak-anak, manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah itu anak-anak juga curhat di sini. Ceritanya anak-anak bercerita. Ini akan lebih ada rasa dihargai. Posisi kontrol sebagai penghukum, di sini ada pengertiannya. Posisi kontrol sebagai penghukum yaitu merujuk di suatu situasi di mana seseorang. Posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, posisi kontrol sebagai manajer. Ini di sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ketika kita bertanya begitu kepada anak, kira-kira ini posisi kontrol apa? Posisi kontrol pemantau. Betul, di sini ada suatu pihak memiliki tanggung jawab, gitu nggih? Selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah. Betul. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini kontrol apa? Oke, teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, betul. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bapak Ibu guru luar biasa, langsung bisa menjawab semua. Berarti apa yang saya jelaskan tadi sudah sangat paham, nggih? Alhamdulillah. Keyakinan kelas di sini contohnya. Di sini saya menulis seperti ini. Kemarin saya membuat keyakinan kelas dengan 9I. Contohnya seperti ini. Meminjam barang teman dengan izin. Pertama. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, bukan di laci meja. Kemarin saya membuat 5. Yang ketiga, apalagi dengan 9I. Saya coba, anak-anak setuju. Karena ruang kelasnya itu masih di SMP 5 itu masih berpindah-pindah tempat, jadinya keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, ini kemarin membacakan impian kelas, membacakan keyakinan kelas. Di sini kemarin yang memimpin adalah anak-anak pengurus kelas 9I. Terus belum kami tempel, juga belum kami cetak, masih dalam bentuk file karena kelasnya masih berpindah-pindah. Yang terakhir, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat,
Jadi yang mudah diingat saja keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas. Seperti tadi yang saya ceritakan, SMP 5 masih kelasnya berpindah-pindah karena ada pembangunan. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah, dan melibatkan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Berarti satu kelas harus membuat. Segitiga restitusi. Di sini ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Melanggar peraturan sekolah, tidak memakai atribut sekolah, berkelahi di sekolah. Saya langsung membahas yang ini deh Bapak Ibu Guru. Di sini ada menstabilkan identitas. Biasanya kita cuma berbuat salah itu tidak apa-apa, do, le, atau mas, mbak, tapi ya jangan diulangi lagi besok, begitu. Terus validasi tindakan yang salah. Biasanya begini, kalau anak-anak tidak memakai dasi, jilbabnya warna hitam, padahal hari Senin dan Selasa mereka memakai jilbab hitam. Kita tanya aja begini, kenapa hari ini memakai jilbab hitam? Saya lupa Bu. Kenapa lupa? Itu sudah memojokkan anak-anak itu sudah memojokkan anak-anak yang paling pojok. Kenapa? Karena anak-anak sudah merasa sangat bersalah. Aduh, wes jilbab salah, ditakoni sampai segitunya. Akhirnya anak-anak menjawab, lupa Bu. Kenapa lupa? Kemarin tidurnya malam Bu. Kenapa tidurnya malam? Akhirnya dapat semua informasi lengkap. Di sini validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Biasanya begini, kamu kelas berapa? 9 Ibu. Wali kelasnya siapa? Bu Dwi Setianis Bu. Sudah buat keyakinan kelas? Sudah. Apa keyakinannya? Kalau mengambil barang milik teman harus minta izin. Betul. Selain itu yang berhubungan dengan hukumanmu hari ini, kesalahanmu hari ini, salah memakai warna jilbab, seharusnya warna putih. Berarti hukumannya apa? Menyapu kelas Bu sampai bersih. Saya yakin anak-anak kalau sudah punya keyakinan kelas, mereka pasti paham. Oh iya, hukumannya apa saja. Di sini standar nasional pendidikannya adalah bagaimana seorang guru menjadi among, menjadi manajer. Apa itu manajer? Bersikap mandiri, bertanggung jawab, merdeka, berpihak pada murid. Di semua keluh kesah murid harus kita dengarkan. Bu, murid kami jumlahnya 1000 sekian. Apakah semuanya harus kita dengarkan? Iya. Beri waktu dan kesempatan untuk kita mendengarkan keluh kesah murid pada diri kita. Terima kasih. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan tentang disiplin budaya positif, yang dimana saya dan panjenengan sama-sama belajar untuk merubah siswa menjadi lebih positif. Terima kasih. Nanti kalau ada sesi pertanyaan, monggo. Tapi kalau memang sudah paham, alhamdulillah kita laksanakan bersama-sama budaya positif ini di sekolah kita masing-masing. Begitu nggih, Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Ibu Dwi Setianis, Sarjana Pendidikan, atas materi budaya positif yang disampaikan. Alhamdulillah, nyatanya tadi sudah jelas, tegas, dan lugas apa yang disampaikan oleh beliau. Baik Bapak Ibu, dari sini mungkin ada pertanyaan untuk Ibu materi kita. Monggo Bapak Ibu. Oh iya, terima kasih. Ini Bu. Terima kasih, mohon izin Ibu bertanya. Di sini kan kenapa kebutuhan sosial dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia? Mohon penjelasannya. Jadi kan secara tidak langsung kita sedikit tahu. Terima kasih Bapak.
Oke, terima kasih. Atas nama siapa tadi? Bu. Bu Bintari. Oke, Bu Bintari mengajar nopo? Saya guru BK Ibu di sini. Kalau guru BK biasanya yang di konselingi itu kelas berapa? Saya kebetulan kelas 8 Ibu, memegang kelas 8. Biasanya kelas 8 itu anaknya luar biasa nih. Sangat luar biasa, sangat menarik dan sangat inspiratif. Oke. Tadi pertanyaannya kebutuhan sosial, gitu. Nggih. Kebutuhan sosial dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Iya, betul Ibu. Oke. Terima kasih ya Bu Bintari. Siap. Di sini kenapa kebutuhan sosial itu dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia? Karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu di mana kita harus berinteraksi dengan orang lain, sama seperti murid kita. Murid kita itu tidak bisa sendiri di dalam kelas, karena di dalam kelas ada 32 sampai 34. Mereka harus bersosialisasi, berkembang, dan berfungsi secara optimal. Dengan cara apa? Ya dengan cara bersosialisasi dengan teman-temannya. Yang kedua, dengan punya banyak teman, biasanya siswa itu memiliki rasa aman dan kepercayaan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Begini, ketika saya misalnya, mungkin saya berteman baik dengan Pak Junaidi. Di sini saya bisa meminta tolong, bisa bercerita, bisa curhat dengan Pak Junaidi. Curhatnya juga tentang hal-hal sekolah. Seperti itu. Jadi menimbulkan rasa aman dan kepercayaan. Yang ketiga, kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan? Karena dengan kita punya teman cerita lucu, teman melucu, kita bisa tertawa. Kalau kita sendirian tertawa sendirian, bagaimana Bapak Ibu? Berbahaya. Berarti kita dalam Pak Jun? Berbahaya. Berarti kita perlu teman, kita perlu sosial. Nonton ya Bu Bintari. Terima kasih. Bagaimana Ibu, cukup? Oke, terima kasih. Itu jawaban dari Ibu materi yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup acara desembrasi budaya positif pada sore hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. I remember way back when you and I were just pretend. I thought I was in love. There was nothing above. Iya Bu, Ini saya panggil kenapa? saya tahu saya ada salah. Salah, kamu melanggar peraturan toh hari ini? Jadi Kira-kira apa peraturan yang kamu melanggar hari ini? tidak memakai dasi. Tidak memakai dasi. Kenapa kok hari ini tidak memakai dasi? Padahal harus memakai dasi hari Senin. Tinggal di rumah. Ketinggalan di rumah, sengaja atau tidak sengaja? Sebenarnya sengaja. Sengaja ditinggal. Berarti kamu bangga no meninggalkan dasimu di rumah. Iya. Kenapa begitu? Karena biasanya pakai dasi itu sumur. Memakai dasi sumuk. Bukannya memakai dasi itu jauh lebih keren. Kok malah sumuk? Tidak nyaman gitu toh kamu? Ya tidak nyaman. Gini loh Sat ya, kalau tidak memakai dasi itu boleh-boleh saja. Tapi di sini kan peraturannya kamu harus memakai atribut sekolah seperti dasi. Berarti kamu kan sudah melanggar hari ini. Iya. Ya. Kamu tahu tidak keyakinan kelas kita kalau tidak memakai dasi, kalau melanggar peraturan, keyakinan kelasnya apa? Saya dapat hukuman. Dapat hukuman. Hukumannya apa? Saya siap membersihkan kelas. Menyapu. Ya menyapu kelas. Oke, keyakinan kelas kita menyapu ya. Berarti kamu siap ya. Siap. Menurutmu kalau kamu tidak memakai dasi hari ini merugikan siapa? Terutama merugikan siapa?
Saya sendiri. Merugikan kamu toh? Merugikan kamu juga kalau ketemu guru lain pas dihukum apa tidak? Iya pasti. Seperti apa tadi? Menyapu tadi ya? Tapi kamu kayaknya merasa bangga ya? Iya. Menyengaja meninggalkan Kasih. dasi di rumah. Oke, gini loh Sat, karena keyakinan kelas kita itu sudah ada bahwa kita kalau melanggar hukuman itu kita melanggar peraturan, kita akan dihukum menyapu. Tapi kamu merasa bangga. Di sini saya akan cerita kalau kamu begitu terus itu merugikan orang lain. Berarti itu sebenarnya tidak boleh. Arsap itu harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Senang tidak senang harus dipatuhi Sat. Ya, kita itu harus berpikir positif. Seperti istilahnya bahwa oh di SMP 5 peraturannya seperti itu, kita harus mematuhi. Begitu ya Sat ya. Arsap mengerti hari ini? Mengerti. Terima kasih ya Sat ya. Terima kasih juga Bu sudah mengingatkan. Iya, sama-sama ya Sat ya. Iya Bu, tahu nggak kenapa saya panggil? Kenapa? Melanggar peraturan sekolah. Apa itu? Kira-kira yang kamu langgar peraturan hari ini? Oh iya, benar. Hijabnya berwarna Hitam. kenapa hari ini memakai hijab warna hitam? Kan seharusnya putih. Jadi ketinggalan di rumah. Karena kan saya tadi kan katanya Zahra itu pakai olahraga dia kan nggak upacara. Nah terus saya tuh ganti awalnya kan pakai itu. Nah terus saya kan berangkat pakai olahraga sebenarnya ini dimasukin ke tas tapi lupa di dalam hijabnya Bu. Itu Ya sudah, berarti sebenarnya tahu ya, cuman karena lupa. ya. Kamu tahu nggak keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita, bahwa kita harus mematuhi Peraturan sekolah. mematuhi peraturan sekolah. Kalau hari Senin harus memakai jilbab warna putih, jilbab kamu warna hitam. Berarti sebenarnya tahu ya, alisannya itu tadi ya. Berarti kamu tidak akan mengulang lagi dan akan sudah mengerti bahwa ini kamu melanggar peraturan. Ya, pada saat saya panggil begini kamu merasa bagaimana? Salah. Merasa bersalah. Kenapa merasa bersalah? Karena tidak mematuhi peraturan sekolah. Ya, berarti besok hari Selasa kamu seharusnya memakai jilbab warna putih. Berarti Saskia sudah paham ya. Keyakinan kita sudah paham. Kesalahannya sudah paham. Berarti Saskia sudah mengerti dan sudah paham bahwa hari ini Saskia dipanggil begini karena melakukan pelanggaran peraturan sekolah, memakai jilbab warna. Oke, berarti Saskia sekarang sudah mengerti tidak akan melanggar peraturan lagi dan sudah akan mematuhi. Terima kasih ya Saskia ya. I remember way back when you and I were just pretend. I thought I was in love. There was nothing above. I remember I felt it. Thought this would never end. I felt like giving up. My mind was blowing up. Let's talk about you and me. Thought I was free. You told me you love me. You gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about you and me. Thought I was free. You told me you love me. You gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Look at us now, sitting in a room. I'm thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me. Just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Look at us now, sitting in a room, thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me. Just let it be.
talk about you.